Di dalam nama Tuhan Yesus yang siap sama-sama katakan amin. Tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Please sit down. Welcome home GBI Pelita. Shalom. Hari ini kita diberkati dengan tema beriman di tengah tantangan. Saya percaya tidak ada keluarga kita yang tidak punya tantangan. Semua kita punya tantangan. Bagaimana kita menghadapi tantangan? Dengan iman. 1 Yohanes 5 dikatakan ayat 4, imanmulah mengalahkan dunia. Iman kita mengalahkan tantangan. Tidak ada keluarga yang tidak ada tantangan. Semua kita keluarga yang di ruangan ini pasti ada tantangannya. Mari kita belajar di bulan keluarga, bulan Juni adalah bulan keluarga bagi keluarga besar Gereja Bethel Indonesia dimanapun berada. Hari ini sama-sama kita akan belajar beriman di tengah tantangan. Dan bagi Bapak Ibu yang di YouTube, saya sapa salam. Saudara diberkati Tuhan, tetaplah dukung channel Suheri Gultom di 0811637347. Kalau saudara butuh konseling doa, saya siap dan saya akan doakan saudara. Mari sama-sama kita akan belajar dari kitab Kejadian 6 ayat 9 sampai kepada ayat 22. Kita akan belajar dari keluarga Nuh. Bagaimana keluarga Nuh menghadapi tantangan. Mari sama-sama kita membacanya, atau saya baca ayat 9, saudara baca ayat 10. Inilah riwayat Nuh. Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang sezamannya. Dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Ayat 10. Nuh memperanakkan 3 orang laki-laki, Sem, Ham, dan Yafet. Adapun bumi itu telah rusak di hadapan Allah dan penuh dengan kekerasan. Allah menilik bumi itu dan sungguhlah rusak benar. Sebab semua manusia menjalankan hidup yang rusak di bumi. Berfirmanlah Allah kepada Nuh, aku telah memutuskan untuk mengakhiri hidup segala makhluk. Sebab bumi telah penuh dengan kekerasan oleh mereka. Jadi aku akan memusnahkan mereka bersama-sama dengan bumi. Buatlah bagimu sebuah batra dari kayu gofir. Batra itu harus kau buat berpetak-petak dan harus kau tutup dengan pakal dari luar dan dari dalam. Beginilah engkau harus membuat batra itu. 300 hasta panjangnya, 50 hasta lebarnya, dan 30 hasta tingginya. Buatlah atap pada batra itu dan selesaikanlah batra itu sampai sehasta dari atas. Dan pasanglah pintunya pada lambungnya. Buatlah batra itu bertingkat bawah, tengah, dan atas. Sebab sesungguhnya aku akan mendatangkan air bah meliputi bumi untuk memusnahkan segala yang hidup dan bernyawa di kolong langit. Segala yang ada di bumi akan mati binasa. Tetapi dengan engkau, aku akan mengadakan perjanjianku. Dan engkau akan masuk ke dalam batra itu. Engkau bersama-sama dengan anak-anakmu dan istrimu dan istri anak-anakmu. Dan dari segala yang hidup, dari segala makhluk, dari semuanya haruslah engkau bawa 1 pasang ke dalam batra itu. Supaya terpelihara hidupnya bersama-sama dengan engkau. Jantan dan betina harus kau bawa. Dari segala jenis burung dan dari segala jenis hewan. Dari segala jenis binatang melata di muka bumi. Dari semuanya itu harus datang 1 pasang kepadamu. Supaya terpelihara hidupnya. Dan engkau bawalah bagimu segala apa yang dapat dimakan. Kumpulkanlah itu padamu untuk menjadi makanan bagimu dan bagi mereka. Sama-sama. Lalu Nuh melakukan semuanya itu tepat seperti yang diperintahkan Allah kepadanya. Demikianlah dilakukannya. Saudara, di dalam kitab Kejadian 5 ayat 28 sampai kepada ayat 29. Saya baca ya. Kejadian 5 ayat 28, 29. Setelah Lamek hidup 182 tahun. Ini ayahnya. Ia memperanakkan seorang anak laki-laki. Dan memberi nama Nuh kepadanya. Katanya anak ini akan memberi kepada kita penghiburan dalam pekerjaan kita yang penuh susah payah di tanah yang telah terkutuk oleh Tuhan. Jadi Nuh ini artinya adalah penghiburan. Katakan penghiburan.
Jadi kalau mau punya anak nama Nuh, itu artinya penghiburan, anak penghiburan. Penghiburan atau bahasa Ibrani yang disebut dia adalah kelegaan atau beristirahat. Nah saudara, apa yang terjadi pada zaman itu di mana banyak orang melakukan kejahatan, kehancuran, kerusakan moral, sangat jahat pada masa itu. Tapi ada satu keluarga yang baik. Ada keluarga yang sangat-sangat beribadah kepada Tuhan. Namanya keluarga Nuh. Saking jahatnya manusia pada waktu itu, Allah menyesal. Allah pernah menyesal menjadikan manusia. Saudara lihat itu di ayatnya. Kejadian pasal 6, ayat 6 sampai kepada ayat yang Kejadian pasal yang ke-6, ayat yang ke-6 sampai kepada ayat yang ke-8. Maka menyesallah Tuhan, lihat, menyesallah Tuhan bahwa ia telah menjadikan manusia di bumi dan hal itu memilukan hatinya. Ayat 7, berfirmanlah Tuhan, aku akan menghapuskan manusia. Jadi manusia itu mau dihapuskan, dimatikan. Yang telah kuciptakan itu dari muka bumi, baik manusia maupun hewan, dan binatang-binatang melata dan burung-burung di udara. Sebab aku menyesal bahwa aku telah menjadikan mereka. Jadi Tuhan pernah menyesal menjadikan manusia. Ayat 8. Tetapi Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Jadi dari semua keluarga pada zaman itu jahatnya bukan main. Sementara Nuh pada ayat 9, dia bergaul karib. Kita masuk di poin yang pertama. Bagaimanakah kita menghadapi tantangan? Yang pertama adalah bergaul dengan Allah. Katakan, saya mau bergaul dengan Allah. 1, 2 ya. Bilang sebelahnya, ayo dong bergaul dengan Allah. Jangan hanya dengan penggosip. Bila perlu penggosip, jauhi, jangan gauli. Jangan bergaul dengan penggosip ya. Habis hidupmu nanti. Penggosip kalau engkau sudah pergi, kau yang digosipnya. Itulah penggosip. Setelah kau gosipi orang lain, kau pergi, kaulah topik mereka. Penggosip itu sadis. Gak tahu batas. Bergaul dengan Allah itu yang membuat Nuh yang sangat-sangat berkenan. Jadi semua keluarga dimusnahkannya. Ini kan kutukan air bah. Air bah mematikan semua manusia di bumi ini. Kecuali satu keluarga. Mematikan semua hewan. Kecuali sepasang-sepasang. Nuh mendapat kasih karunia. Tantangannya pada zaman itu bisa kubayangkan. Karena yang beribadah hanya keluarga dia. Diejek gak kira-kira? Diejek, dibully. Alah apa sok kali beribadah, sok pelayanan. Ini orang-orang yang di mimbar ini kan harus kebal dengan ejekan. Kalau gak kebal dengan ejekan, pasti kan gak sanggup di sini. Apalagi khotbah. Kalau udah berani khotbah harus berani diejek, dipitnah, digosip. Itu sudah makanan sehari-hari pengkhotbah. Tapi karena saya sudah punya ilmu EGP. What is EGP? Apa EGP? Emang gue pikirin. Sepanjang masih benar motivasiku, caraku benar, hidupku benar. Dan aku tidak mengambil nasi dari rumahmu. Dan aku tidak mengganggumu, aku tidak melanggar firman Tuhan, tidak melanggar undang-undang. Go ahead, itu bahasa Batak. Go ahead tamu inang katanya kan. Nah itu artinya teruskan. Itu bahasa Batak loh, go ahead. Go ahead itu, go ahead itu artinya lanjutkan. Ya dengar bagi saudara yang sudah berani di mimbar ya. Ini ibu-ibu yang hebat. Banyak menggosip kalian. Tapi ilmunya sudah ada tadi apa? EGP. Emang gue pikirin. Mau usah pikirin apa kata orang. Ya bapak-bapak, ibu-ibu juga banyak yang menggosipmu. Percayalah, kiri kananmu jangan-jangan juga dia penggosipmu. Mana tahu ya, kita nggak tahu. Kadang-kadang penggosip itu yang dekat-dekat sama kita loh. Mana mungkin lah orang Jerman menggosip kalian, jauh kali lah.
Jauh kali lah, masa orang Jerman menggosip kalian? Aku digosipi oleh orang Prancis loh, oh hebat kali. Yang menggosip itu edamu, mertuamu, sesama pelayan di mimbar, itulah. Kan ada yang namanya hati-hati kau ditikam dari belakang. Tahu arti ditikam dari belakang? Berarti ada orang yang dekatmu di belakang menikammu. Mana mungkin kalau aku jauh dengan di sini Pak Stanggang, kutikam dia jauh kali, mana bisa kutikam. Yang menikammu berarti orang yang dekat-dekat. Hati-hati. Jangan terlalu dekat dengan manusia. Nanti kau sakit hati. Dekatlah kepada Tuhan. Ya, saya katakan ada batas dekatmu dengan manusia. Manusia itu bisa cenderung menyakitimu. Tapi kalau kau dekat dengan Tuhan, engkau tidak pernah disakiti. Tapi jangan musuhi manusia. Kasihi semua manusia, tapi jangan terlalu dekat. Harus tetap ada batas. Saya begitu. Harus ada batas saya. Karena manusia itu tidak bisa kita jamin. Hanya Tuhan yang bisa kita jamin. Pasanganku istri aja gak bisa kujamin loh. Anak-anakku aja gak bisa kujamin, apalagi kalian. Tapi saya mengasihi kalian dengan segenap hati. Tapi tetap ada batas. Saudara yang saya kasihi, apa yang dilakukan oleh Nuh? Dia diejek pada zaman itu, keluarga apa? Keluarga yang beribadah. Nuh itu beribadah, Nuh itu bergaul. Pada ayat yang ke-9 dikatakan, Nuh itu dikatakan adalah orang yang hidupnya tidak bercela. Nuh itu dikatakan orang yang hidupnya benar. Saya ajak sama saudara, supaya saudara meniru teladan Nuh. Inilah ayah yang sangat dapat dikatakan ayah teladan. Siapa di sini ayah? Jadilah ayah teladan seperti Nuh. Di tengah-tengah ada tantangan, di tengah-tengah ada persoalan. Saya mengajak semua ayah menjadi teladan. Teladan iman. Sehingga ketika ada masalah keluargamu tidak ambruk. Ketika ada persoalan keluarga ada ayah yang menjadi teladan. Kalau ayah sudah duluan ke sorga, ya ibulah yang menjadi teladan. Atau bapak mama menjadi teladan bagi anak-anak. Kejadian 6 ayat 9 dikatakan inilah riwayat Nuh. Nuh adalah seorang yang benar. Katakan orang yang benar. Tidak bercela, katakan tidak bercela. Nuh dikatakan di sini adalah hidup bergaul dengan Allah. Yang ketiga apa? Bergaul dengan Allah. Jadi 3 ciri Nuh. Yang pertama dikatakan dia adalah hidupnya benar, dibenarkan oleh darah Yesus. Yang kedua jalan hidupnya benar, tidak ada celah. Yang ketiga dikatakan adalah orang yang bergaul dengan Tuhan. Ini yang mau kita contoh dari tokoh Nuh. Bagaimana dia menyelamatkan keluarganya, menantunya 3 orang dan anaknya 3 orang, Sem, Ham dan Yafet. Di tengah-tengah kutukan Allah kepada dunia ini, kepada manusia yang terkutuk, yang mau dimusnahkan. Tetapi ada Nuh yang memberikan satu sikap yang melembutkan hati Tuhan. Sehingga dia mendapat kasih karunia. Kenapa? Nuh hidupnya benar, percaya. Alkitab Maleakhi berkatakan, berbeda kehidupan orang yang beribadah dengan orang yang tidak beribadah. Saya mengajak sama saudara, apapun tantangan saudara, responmu yang penting. Bukan apa masalahmu. Sebenarnya masalah yang terbesar itu bukan apa yang terjadi di luarmu. Tapi apa yang terjadi di dalam hatimu. Katakanlah orang mengejek saya, pendeta munafik, pendeta asal khotbah, pendeta tidak tahu teologi, pendeta hidupnya penuh kehancuran. Apapun yang mereka katakan, katakan yang jelek-jelek yang mereka ucapkan ke saya. Yang menjadi masalah bukan kata-kata mereka. Yang jadi masalah apa responku terhadap kata-kata mereka. Halo, mengertinya kalian? Siapa di antara saudara yang pernah menjadi mikir karena pernah mendengar kata-kata negatif tentang dirinya?
Pernah nggak saudara memikirkan kata-kata orang yang buruk tentang engkau? Sehingga kepikiran, mau tidur kepikiran, kok kayak gitu dia ya. Mau makan kepikiran, lihat ayam, dia seperti ayam kau lihat. Kepikiran, kok sadis banget dia itu ya, kok begitu dia. Pernah nggak saudara kepikiran apa kata orang yang buruk tentang dirimu? Saya pernah. Karena saya ini orangnya orang perasaan. Kalau saya orang berbuat negatif ke saya bisa rasa-rasa jadi gak enak. Sekarang tidak. Yang penting apa? Amsal 4 ayat 23. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Karena dari situ yang terpancar kehidupan. Kutanya dulu, siapa yang menjaga hatimu? Orang lain atau dirimu? Pintar jawabnya. Lulus kalian. Siapa yang menjaga hati kalian? Diri sendiri. Katakan sama-sama, ku jaga hatiku. Bilang sebelahnya, aku tak peduli apa kata orang. Ku jaga hatiku. Amin. Jadi siapa yang menjaga hatimu? Dirimu. Alkitab bilang itu. Jangan kau bilang, jaga dong hatiku. Gak ada ayatnya, orang menjaga hatimu. Dirimu. Orang mau berlaku gak enak samamu, berkata gak baik samamu. Jaga hatimu dengan segala kewaspadaan. Kalau saudara jaga hati, maka engkau akan tetap semangat dan sukacita. Karena engkau tidak hidup apa kata orang. Berapa orang di sini? Katakanlah 200-an lebih. Wah, capek kita menjaga yang 200 lebih ini, saudara. Apa? Lebih bagus saya menjaga diriku. Yang penting jalanku benar, hidupku benar. Dan aku jaga hatiku. Kalau aku salah, aku kembali kepada kebenaran. Bukan berarti kalau aku kan omongnya aku salah, tetap salah. Enggak. Kalau aku salah, aku kembali kepada kebenaran. Saudara yang saya kasihi, dalam menghadapi tantangan keluarga, tidak ada jalan lain selain mengandalkan Tuhan. Saya ajak sama saudara, lihat Ayub 29 ayat 4. Ayub, apa yang dialami Ayub? Mati anaknya 10, betul? Ada 10 anaknya mati. Kira-kira kematian anak sedih? Wow, sangat, jangan tanya lagi lah. Jangankan 10, satu aja orang udah bisa gangguan jiwa. Ya, saya sudah jumpa seorang ibu yang meninggal anaknya. Wow, dia bilang, dia 3 tahun gak bisa tidur. Hampir tiap malam dia mau ke kuburan. Dan dia lihat anaknya seperti hidup di rumah. Anak umur yang masih kecil. Ada yang TK, ada yang SD. Saya ngomong sama saya, gak bisa Pak. Akhirnya dia makan obat tidur, dikasih dokter. Karena kalau dia bangun, dia lihat bajunya, apalagi kalau keluar mirip kayak anaknya, diremas-remas hatinya. Saya bisa bayangkan itu. Karena aku bayangkan kalau terjadi kepadaku, jauh-jauh lah ya Tuhan. Tapi semuanya kan gak bisa kita atur Tuhan. Gak bisa kita atur, kita juga maunya jauh-jauh lah kematian orang yang kita cintai. Seberat-beratnya masalah kan yang paling berat kematian. Ya dong, yang paling berat kematian. Kalau mobil hilang berat juga, cuma bisa dibeli lagi dengan berusaha. Anak meninggal, berat. Seorang ibu yang cerita sama saya, suami juga lari meninggalkan dia, berat. Ada istri, keluargaku yang di YouTube. Sorry saya ceritakan sedikit. Suaminya lari dengan perempuan lain. Sudah 5 tahun. Asal pergi ke pesta, mana suamimu? Capek dia jawab. Belum cerai. Tapi masih hidup. Dibilang ada tapi tidak ada. Dibilang tidak ada, ahamai. Guling-guling ngaca. Nah, teka-teki. Guling-guling ngaca. Teka-teki. Kan saya pun sedih kali, saya membayangkan itu, aduh ibu ini berat betul. Benar juga kata ibu ini ya. Banyak pasien keluargaku di YouTube. Sabar ya, hadapi dengan iman. Tuhan menguatkanmu. Berat memang. Kan orang tahulah kita, kalau di Eropa, dia gak terlalu ditanya-tanya. Kalau udah gak ada lagi pasangannya, itu sensitif. Oh berarti mereka ini sudah mungkin cerai. Atau sudah meninggal. Itu paling gak boleh nanya-nanya, hati-hati nanya itu. Apalagi udah berkali-kali gak nampak. Kalau kita kan
manusia plus 62 ya? Iya. Masyarakat plus 62, netizen yang kepo, hepot, patentengan. Semua cerita orang mau tahu. Mana suamimu? Udah dibilang pun, oh, pergi keluar kota. Di mananya keluar kota? Ngapa? Kan kepo kali. Iya benar loh, ini sakit sampai luar kota. Kapan pulang? Yang lalu gak nampak juga. Itu kan udah kode dia itu. Udah kode dia sedang pisah-pisahan. Pesta lalu gak datang. Natal lalu gak datang. Kau bilang pergi terus. Apa yang sebenarnya? Kepo kali lah kau. Udah tahu kok dia susah pun masih kau paksa lagi. Netizen plus 62. Oh haleluya. Ya nggak perlu pun dikomeninya terlalu jauh. Nggak usah lah ya. Kalau udah kau lihat orang nggak pasang-pasangannya lagi, udahlah. Sesuatu terjadi. Betul yang normal itu ada pasangan. Tapi ada juga mungkin yang jauh-jauhan karena sekali 6 bulan baru datang karena kerja. Kan bisa jadi kan keluar kota ke Papua, tugas negara, TNI. Nggak usah lah. Dan don't kepo. Bilang sebelahnya, don't kepo. Bilang sama dia, urus dirimu aja, bilang urus dirimu aja. Nggak usah sibuk urus orang, bilang ya. Nggak usah suruh, ya kurang kerjaan kali kita itu, ngurus-ngurus orang. Nggak usah lah, kalau lihat di pesta ada orang istrinya nggak nampak, nggak usah urus-urus lah. Udah pura-pura nggak tahu aja. Udah jalannya aja lah hidupmu. Sedih loh, itu dia bilang aku tertekan Pak Pendeta. Acara gereja, acara marga, kumpul di mana. Selalu orang tanya, itulah netizen plus 62 ini. Dia bilang tertekan kali hatiku. Mau aku bilang dia mati masih hidup. Aku bilang dia hidup sudah mati di hatiku. Gak gampang. What I do kata dia sama saya. Apa yang ku buat Pak Pendeta? Mentalku udah hancur. Mentalku udah hancur Pak Pendeta. Apa yang ku buat? Saya hanya katakan bergaul dengan Tuhan. Keluargaku yang di YouTube. Bergaul dengan Tuhan. Datang kepada Tuhan. Tidak ada pilihan. Yang tahu solusimu adalah hanya Tuhan dan dirimu sendiri. Seberat-berat masalah manusia. Seberat-beratnya masalah kita. Yang tahu solusi hidupmu hanya Tuhan dan dirimu. Percaya saya bilang. Tidak ada yang lebih tahu. Saya pendetamu aja pun hanya memberi masukan mendoakanmu. Tapi yang tahu jawaban masalah adalah Roh Kudus dan dirimu sendiri. Karena dirimu yang tahu kenapa rusak dan dirimu yang tahu kenapa bagaimana bagus. Sama dengan dari sini, saya tahu dari pintu ini masuk, saya tahu juga dari pintu ini keluar. Betul? Karena dari sini saya masuk, dari sini saya keluar. Aku tahu kenapa aku hancur pernikahanku, aku tahu juga bagaimana supaya bagus pernikahanku. Aku tahu. Aku tahu membuat istriku nangis. Aku tahu membuat istriku ketawa. Tergantung aku pilihannya. Tapi saya suami yang berkomitmen membuat dia tertawa. Dan aku punya prinsip kalau dia nangis, itulah kesedihanku yang paling sedih. Yang tersedih kepada saya kalau melihat istriku menangis. Sehingga bagaimana dia tidak menangis kubuat. Ya, itulah suami yang harus punya hati mengasihi istrinya. Saudara yang saya kasihi, Ayub 29 ayat 4. Seperti ketika aku mengalami masa remajaku ketika Allah bergaul karib dengan aku di dalam kemahku. Jadi Ayub di tengah-tengah kematian anaknya 10, kemudian harta habis, kemudian sahabatnya mengolok-olok dia, yang paling sedih itu istrinya membuli dia. Istrinya, pasangan bisa dipakai iblis menghancurkan. Maka saya bilang sama saudara yang belum menikah, hati-hati siapa yang kau pilih jadi pasanganmu. Karena pasanganmu itu bisa mematikanmu atau menghidupkanmu. Pasangan yang datang itu bisa meracunimu, menghancurkan atau membangun hidupmu. Hati-hati, mumpung engkau belum menikah. Be careful. Minta Roh Kudus, dengar suara Tuhan, siapa yang akan kau nikahi. Roh Kudus berbicara di hatimu. Roh Kudus itu hidup karena pernikahan kita sampai maut memisahkan. Anak-anak gadis, anak muda. Ayo orang-orang tua, ajarkan itu kepada anakmu.
supaya anakmu tidak salah memilih siapa yang dibawa dia 50 tahun. Pernikahan itu usianya lebih kurang 50 tahun. Coba bayangkan engkau satu kamar dengan orang yang menyebalkan selama 50 tahun. Bu Hamai. Kalian lalu menjawab, bagaimana kalian bisa sekamar dengan orang yang menyebalkan 50 tahun? Siapa di sini yang pernah satu kamar atau sekos atau serumah dengan orang yang menyebalkan seminggu? Pernah enggak? Pernah. Seminggu aja loh. KKN dulu kami itu hanya 2 bulan kami KKN di Simalungun. Ada yang menyebalkan 2 bulan aja kita sudah ampun. Aduh, kalau bisa satu grup jangan dengan dia lagi lah. Bayangkan kalau engkau memilih pasangan 50 tahun menyebalkan. Be careful, hati-hati. Dengar saudara Tuhan, bergaul dengan Tuhan, mengurangi masalah. Betul, setelah engkau hati-hati pun tetap masih ada persoalan. Karena menikah 2 pribadi yang saling berbeda. Ya, 2 pribadi yang sangat banyak perbedaannya disatukan. Pam. Harusnya 2 pribadi yang berbeda ini mereka saling melengkapi. Menjadi satu kekuatan yang sangat luar biasa. Bukan saling menghantam. Bodoh. Jangan dipelihara. Perbedaan itu bukan dibenturkan. Perbedaan itu untuk saling melengkapi. Katakan saling melengkapi. Sama dengan sendok dengan garpu. Kalau saudara makan pangsit, habis ini beberapa kulihat wajah pangsit. Terasa mukamu muka pangsit. Dengar, kalau saudara makan pangsit lagi minum kuah, pakai sendok. Ambil mie, pakai garpu. Jangan pula karena ini dua-duanya berperang, aku duluan. Nggak jadi. Kalau kuah, pakai sendok. Kalau urusan dapur, kasih istri. Kalau mencari uang, urusan suami nomor 1. Istri membantu. Ya, mengatur kebersihan rumah, istri nomor 1. Suami membantu. Jangan pula terbalik. Mengurus seng, istri yang naik, suami yang nyuci piring. Ada juga yang begitu, udah terbalik-balik dunia ini kulihat. Jangan hanya tertawa, bertobatlah. Kalau saling melengkapi itu indah. Maka saya katakan sama saudara, bergaul dengan Tuhan. Orang yang bergaul dengan Tuhan makin mirip dengan Tuhan mukanya. Wajahnya betul. Wajah apa? Berseri-seri. Wajah penuh kasih. Ingat, pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Tunjukkan 5 teman pergaulanmu, itulah dirimu. Gak sulitnya mengenal orang. Tunjukkan aja 5 teman sehari-harimu, itulah dirimu. Manusia menarik ke yang sama. Burung yang sama akan hinggap di dahan yang sama. Penggosip akan kumpul dengan penggosip. Orang yang suka hebring-hebring, pakai kosmetik mahal-mahal, kumpul dengan wanita-wanita hebring. Betul. Orang yang suka ibadah akan kumpul dengan orang yang suka ibadah. Manusia menarik kepada yang sama. Bukan berarti kita benci dengan orang yang tidak ibadah. Tidak, memang dia gak mau ibadah. Daud, Mazmur 25 ayat 14. Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan dia. Mazmur 25 ayat 14. Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan dia. Dan perjanjiannya diberitahukannya kepada mereka. Dari orang yang bergaul dengan Tuhan, dibisikkan Tuhan hatinya kepadamu. Jadi kalau saudara bergaul dengan seorang sahabat dekat, rahasianya pun bocor. Tahu. Kenapa? Karena sahabat. Kalau saudara bersahabat dengan Tuhan, dikasih tahu Tuhan hatinya kepadamu. Makanya aku suka bergaul dengan Tuhan. Bangun pagi berdoa, baca Alkitab. Siang-siang dengar lagi firman Tuhan. Malam-malam saya lebih suka baca firman Tuhan. Saya lebih suka di hadirat Tuhan daripada di tempat lain. Kalau saya disuruh ke Bali, saya lebih suka di rumah Tuhan. Bukan aku anti dengan Bali. Bali bagus. Nggak ada duit ke Bali, ya ke Bali G. Kejauhan ke Pantai Bali. Nah saudara, ada macam-macam banyak pilihan. Pantai Bali di Pantai Cermin. Kalaupun jauh kali, di situ ada jalan Bali. Yang penting ada Balinya. Saudara, tapi seenak-enaknya di luar, lebih enak di hadirat Tuhan. Makanya apa kata Daud? Lebih baik satu hari ketinggian
Lebih baik 1 hari di pelataran Tuhan. Nah saudara, saya suka bergaul dengan hadirat Tuhan. Karena di hadirat Tuhan itu ada satu yang disampaikan Tuhan. Makanya kalau ada ibu-ibu saya, keluarga-keluarga saya yang di YouTube selalu berkata kepada saya, Bapak, Ibu ya, yang selalu nanya, Pak, apa solusinya? Apa masalahku ini? Apa jawabannya? Apa solusinya? Rata-rata semua orang yang saya sharing di keluarga-keluargaku selalu bertanya, apa yang solusinya? Apa yang harus kulakukan? Ini yang ibu harus lakukan. Bergaul kepada Tuhan. Dalam Alkitab jelas Mazmur 25:14. Kalau kita bergaul dengan Tuhan, Dia memberitahukan isi hatinya. Dan ketika ibu berdoa, ketika bapak berdoa, ibu datang kepada Tuhan Yesus. Apalagi di waktu yang kusuk, di waktu yang teduh pagi hari, di mana bisa mendengar suara Tuhan, maka Dia menyampaikan isi hatinya kepadamu. Maka pesanku sama saudara, seberat-beratnya tantangan hidup saudara, dengarlah jawaban Tuhan dalam hatimu. Sebagaimana Nuh, dia mendengarkan suara Tuhan. Dia berkata kepada Nuh, Nuh, bangunlah Batra. Bangunlah Batra. Panjangnya 300 hasta, itu artinya 150 meter. Lebarnya 50 hasta, itu artinya lebarnya 25 meter. Tingginya 30 hasta, itu artinya 15 meter. Dan di atas atapnya ada lebih sisa 1 hasta. Dan bangunlah pintu masuknya di tengah-tengah lambungnya. Bangunlah lantai bawah, lantai tengah, lantai atas. Semua dikerjakan dia dengan tepat. Itulah poin yang kedua. Dia mengerjakan itu dengan tepat. Maka dia mendengar suara Tuhan dan dia melakukannya dengan tepat. Sesuai dengan 300 panjangnya, kemudian 50 hasta lebarnya, tingginya 30 hasta. Dia melakukan tepat seperti yang diperintahkan Allah kepadanya. Demikianlah dilakukannya. Pengalaman saya dalam pernikahan, saya pernah mau cerai. Saya pernah putus asa. Saya pernah mau merasa, wah gak mungkin lagi diteruskan seperti ini. Banyak orang bercerai karena capek berantem. Ingat ya, kalau saudara berantem di luar, itu gak seberapanya itu dibandingkan di rumah. Kalau berantem dengan pasanganmu, sekamar, satu tempat tidur. Katakanlah bisa-bisa kamar kalau lagi gak enakan. Satu kamar mandi. Pas pula dia lama-lama di kamar mandi. Kita lagi sedang mau BAB. Gak enakan, gak enak sekali saudara. Makan di meja makan sama. Ketemu lagi papasan di gang senggol. Kan di rumahmu ada gang senggolnya. Kalau papasan kena kita. Di rumahku ada gang senggolnya. Kalau 1 meter. Apalagi kalau udah bawa apa-apa. Sana kok. Pokoknya kalau lagi berantem langsung lebar rumah itu kan, usah kena dia. Ini kalau lagi berantem kena dia langsung kena sih, kita tangan kayak gini. Udah jangan kena. Gak enak kali lah berantem sama istri. Betul gak enak. Kalau berantem dengan pendeta lain, gak kujumpai lagi dia gak apa-apa. Ya sudah, yang penting kau ampuni. Kalau berantem dengan preman di parkir, sebentarnya itu. Berantem dengan teman kantor, ya udah jauh-jauhan sedikit. Berantem dengan pasangan, ampun. Oh Tuhan Yesus. Makan lihat dia, oh Tuhan. Ada loh istri jumpa suaminya mual-mual dia langsung. Kenapa kau mual? Naik asam lambung. Jadi obatnya apa? Makan nanti tidak enggak, pergilah kau, pergi. Turun asam lambungku. Ada orang kayak gitu. Saudara, ketika saya lagi di titik terendah dalam pernikahan, apa yang saya lakukan? Datang ke Tuhan. Saya masih ingat, saya nangis kepada Tuhan. Karena saya berpikir saya seorang pendeta hamba Tuhan. Mana mungkin bercerai? Dan saya sudah pengkhotbah dikenal banyak orang. Itu di masa letih lesu saya dalam pernikahan. Tapi saya datang kepada Tuhan pas seperti ayat ini. Ketika kita bergaul dengan Tuhan, Tuhan memberikan suaranya. Saya dengar suara Tuhan di hati saya. Apa suara Tuhan? Alkitab. Alkitab itu suara Tuhan. Firman itu suara Tuhan. Buat ini. Salah satu. Engkau jangan menuntut dia berubah. Kasihi dia dengan apa adanya. Biar aku yang bekerja.
Perhatikan dia lebih banyak. Dampingi dia lebih banyak. Sayangi dia lebih banyak. Puji dia lebih banyak. Lakukan semua yang kubilang ini. Selamat pernikahanmu. Puji Tuhan, selamat. Bukan hanya selamat, bangkit menjadi berkat bagi banyak orang. Karena kemurahan Tuhan. Di titik terendah saya mendidik anak juga begitu. Apa yang saya lakukan supaya anakku Jamie lepas dari game? Saya larang dilawan, Main sampai jam 2 pagi, jam 3 pagi. Marahnya bukan main. Dengar anak gadis. Kalau kau punya cowok yang suka main game. Sampai jam 2, jam 3 pagi. Kalau dia gak mau bertobat, pulang dari gereja ini. Sampaikanlah isi hatiku ini. Putus. Nanti kau hamil, mau lahir anakmu. Bang, udah mau lahir bang, sakit bang. Gak hanya kau sakit, aku pun sakit. Betul. Kalau udah terikat game, gangguan jiwa itu nanti. Bang, tolonglah bang. Aku pun diserang. Aku udah mau kalah ini. Tunggu dulu. Orang yang kau nikahi orang gila. Kayak mana lah. Nggak gila masih kau nikahi. Gangguan jiwa itu. Betul. Orang yang terikat game itu gangguan jiwa. Baca di YouTube. Di Google. Orang yang terikat game jiwanya terganggu. Asosial. Tidak peduli dengan lingkungan. Emosi sumbu pendek. Dilarang langsung meledak. Tidak fokus. Karakternya hancur. Tidak peduli masa depan. Ngeri lah. Kalau kau menikah itu aduh. Terus kau bilang sama saya. Tapi kan dia ganteng. Bodut ganteng itu. Bodut. Nah pelan. Oh Tuhan bodut gantengnya itu ya. Biar kau nanti makin mati kalau kau dibuat gantengnya itu. Gak hidup kau dibuat tampannya itu. Kau akan hidup melihat suami yang sayang samamu. Yang mau mengkusupmu ketika kau sakit. Sakit pak. Lapar pak, kue ateng. Pergi. Kau butuh suami yang begitu. Walaupun kau lihat mukanya kayak meja. Gak masalah. Meja bisa kita amplas. Bisa oplas. Saya katakan kepadamu, hati-hati. Saudara, saya bergaul karib dengan Tuhan, selamat pernikahanku. Saya bergaul karib dengan Tuhan, selamat anak-anakku. Lepas gamenya si Jamie. Bahkan dia melayani Tuhan. Bisa bawa khotbah lagi sekarang. Di luar pikiranku. Saya bergaul karib dengan Tuhan. Keuangan kami, utang kami habis pelan-pelan. Ya, dengar, perutang. Dengar ya. Makin ketawa makin nampak kau berutang. Jangan ketawa. Tahan ketawamu. Ya keluargaku yang di YouTube bilang, kayak mana pak keuangan kami pak, keuangan kami. Bukan kurang uang sebenarnya. Nomor 1, dengar. Bukan kurang uang bapak ibu sebenarnya. Tapi yang penting kita adalah mengatur keuangan yang ada. Mencukupkan diri dengan apa yang ada. Gaji 5 juta bisa cukup. Ada orang gaji 20 juta kurang. Di mana masalahnya? 20 juta kok bisa kurang, 5 juta bisa sisa. Mengelola, mengatur keuangan. Maka saya ajarkan tetap belajar mengembalikan persepuluhan. Jangan dengar hoax yang ada di sosial media. Itu gak bertanggung jawab. Dia bilang tidak ada dalam perjanjian baru. Ada. Matius 23 ayat 23. Jelas. Saudara yang mau saya katakan sama saudara. Ayo sama-sama menata keuangan dengan baik. Oke, saya tidak usah khotbahkan persepuluhan. Supaya lebih tenang hatimu. Tapi itu tidak membuat engkau berhasil. Dalam kebaikan-kebaikan. Saya tetap ajarkan itu. Itu menjadi pagar dalam hidupmu. Hikmat dalam dirimu. Jadi sebenarnya bukan masalah kurang uang. Mengelola keuangan. Terlepas dulu masalah persepuluhan. Olah, atur dulu keuangan kalian. Uang masuk dan uang keluar. Anak gadis, sejak dini engkau atur uang masuk, uang keluar. Masalah pernikahan 70% masalah keuangan. Berantem terus karena kurang uang, saudara. Saya mengajak sama saudara belajar. Mendengar suara Tuhan. Daniel 6 ayat 10. Demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat, pergilah ia ke rumahnya. Dalam kamar atasnya, ayat 11 dikatakan, ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut, berdoa serta memuji Allah. Allahnya seperti yang biasa dilakukannya. Berapa kali Daniel berdoa? 3 kali sehari. Daud 7 kali sehari.
Tanya sebelahnya, kau berapa kali sehari? Ada yang bilang doa makan, doa tidur. Ini doa khusus, bukan doa makan ini. Nah saudara, saya mau katakan sama saudara. Keluaran 33 ayat 15. Saya bacakan ya, Keluaran 33 ayat 15. Berkatalah Musa kepadanya, jika engkau sendiri tidak membimbing kami, janganlah suruh kami berangkat dari sini. Musa tidak berani membawa orang Israel ke tanah Kanaan, ke tanah perjanjian, kalau tidak dibimbing Tuhan. Saya mau katakan, Tuhan tahu keadaan hidup di dunia ini susah, berat. Tuhan gak mau engkau hidup dalam kehancuran. Lihat Nuh mendapat kasih karunia, karena dia bergaul karib dengan Tuhan. Saya ajak semua Bapak Ibu, seberat apa tantanganmu, percayalah. 1 Korintus 10 ayat 13. Pencobaan yang kau alami tidak melebihi kekuatanmu. Pencobaan yang kau alami pencobaan biasa, artinya banyak orang mengalaminya. Roma 8 ayat 28. Allah turut bekerja mendatangkan kebaikan. Percayalah di balik masalah yang kau hadapi ada kebaikan Tuhan. Oleh karena itu yang penting Bapak Ibu lakukan apa? Pertama, bergaul dengan Tuhan. Kedua, menaati perintah Tuhan. Ada suara di hatimu, ampuni suamimu. Ampuni keluarga mertuamu. Ampuni eda iparmu. Ampuni orang yang menyakitimu di gereja, yang menggosipmu. Ampuni, taati. Kadang-kadang kita mendengar suara Tuhan, tapi kita yang mengeraskan hati. Suara Tuhan itu adalah firman Allah. Itulah suara Tuhan. Makanya bacalah firman Allah supaya Tuhan bisa berbicara lewat firman yang kita baca. Oleh karena itu Bapak Ibu, jangan putus asa. Tantangan apapun yang kau hadapi, Tuhan berjanji, Tuhan telah menyediakan jalan keluar. Janji Tuhan tidak melebihi kekuatanmu. Atau bisa saya katakan, lebih kuat dirimu dari masalahmu. Itu janji Tuhan. Jadi masalahmu tidak terlalu hebat, engkau jauh lebih hebat. Karena dalam dirimu ada Tuhan Yesus. Tepuk tangan bagi Tuhan Yesus.